Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yuyun Mariuningsi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah model-model pembelajaran PAI, rekan-rekan seperjuangan kelas D yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Nyai Raudhatul Jannah, dan rekan saya, Linda Widayanti. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Model Pembelajaran Berbasis Saintifik dalam PAI. Rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana konsep implementasi model pembelajaran berbasis saintifik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan tentunya. Kedua, apa tantangan dan strategi dalam mengintegrasikan pendekatan saintifik dengan karakteristik khas pembelajaran PAI. Dan yang terakhir adalah bagaimana dampak implementasi model pembelajaran berbasis saintifik terhadap kemampuan berpikir kritis, pengembangan karakter, dan literasi keagamaan peserta didik. Baiklah, saya akan membahas tentang pengertian pendekatan saintifik dulu ya. Pendekatan saintifik atau ilmiah ini merupakan suatu teknik pembelajaran yang menempatkan peserta didik menjadi subjek aktif melalui tahapan-tahapan ilmiah sehingga bisa mengkonstruksi pengetahuan baru atau memadukan dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, model saintifik ini terbukti telah sangat efektif gitu, lebih efektif pada pembelajaran dibandingkan menggunakan pembelajaran tradisional. Tujuan dari pendekatan saintifik ini adalah antara lain meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, lalu membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakteristik peserta didik. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, saintifik ini pertama mengamati, melihat, membaca, mendengar, mencermati, memperhatikan tayangan atau menyimak. Contohnya di sini kami contohkan dalam pembelajaran akidah akhlak. Contohnya dalam pembahasan iman kepada hari akhir, iman yang kelima ya. Saya contohkan satu aja dalam pembelajaran akidah akhlak. Kedua, menanya. Tadi mengamati, sekarang menanya. Menanya ini memberi umpan balik, mengungkapkan melalui tanya jawab tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Menanya, contohnya apa? Apa yang dimaksud dengan hari akhir atau hari kiamat? Selanjutnya sebutkan macam-macam hari akhir. Lalu apa saja tanda-tanda hari akhir itu? Nah, kemudian yang ketiga yaitu eksplorasi. Eksplorasi ini terdiri dari berpikir kritis, mendiskusikan, mengeksperimen, peserta didik melakukan kegiatan. Nah, setelah menanya, lalu dieksplor, menjelaskan pengertian hari akhir dengan cara individu ataupun kelompok. Kemudian
mampu menyebutkan macam-macam hari akhir secara individu maupun kelompok. Lalu mengungkapkan tanda-tanda hari akhir secara individu atau kelompok. Dan yang keempat, yaitu mengasosiasi atau menalar. Di sini menghubungkan dengan materi lain dan membuat rumusan, menganalisis ayat-ayat Al-Quran tentang iman kepada hari akhir. Selanjutnya mengkomunikasikan, mempresentasikan, mendialogkan, dan menyimpulkan dari tadi poin 1 sampai 4. Dalam implementasinya, model pembelajaran berbasis saintifik dalam PI ini diwujudkan melalui berbagai strategi. Pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning yang menghadapkan peserta didik pada persoalan kontekstual yang membutuhkan perspektif keagamaan dalam menyelesaikannya. Kedua, strategi pembelajaran project based learning yang mendorong peserta didik untuk menghasilkan produk-produk kreatif berbasis nilai-nilai Islam melalui proses perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan presentasi. Dan yang ketiga adalah pembelajaran berbasis inquiry yang menstimulasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap fenomena-fenomena keagamaan, mencari jawaban melalui berbagai sumber, dan mengkonstruksi pemahaman keagamaan yang komprehensif. Selanjutnya oleh Ibu Linda. Baik, berikutnya tantangan dan strategi dalam mengintegrasikan pendekatan saintifik dengan karakteristik khas pembelajaran pendidikan agama Islam. Tantangannya adalah yang pertama, tantangan yang berakar pada karakteristik khas materi pendidikan agama Islam yang meliputi dimensi akidah, ibadah, dan akhlak. Misalnya pada dimensi akidah yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan, seringkali dipersepsikan sebagai domain yang tidak bisa diverifikasi melalui metode ilmiah konvensional. Persoalan-persoalan metafisik seperti ketuhanan, kemudian persoalan mengenai malaikat, hal-hal gaib yang lainnya itu tidak dapat diamati secara langsung sebagaimana fenomena empiris lainnya. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam mengaplikasikan tahapan mengamati pada pendekatan saintifik. Tantangan yang kedua, kompetensi guru PAI dalam menerapkan pendekatan saintifik, kemudian ketersediaan sumber belajar yang mendukung, serta kultur pembelajaran yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Kemudian tantangan berikutnya, sistem evaluasi pembelajaran PAI yang masih didominasi oleh pengukuran aspek kognitif melalui tes tertulis juga menjadi hambatan dalam implementasi pendekatan saintifik yang seharusnya mencakup penilaian autentik terhadap proses dan produk pembelajaran secara komprehensif. Adapun strateginya, yang pertama, melalui pendekatan fenomenologis kontekstual dalam pembelajaran akidah yang memungkinkan peserta didik untuk mengamati dan menganalisis manifestasi nilai-nilai akidah dalam fenomena sosiokultural dan merefleksikan makna teologis di balik fenomena tersebut. Kemudian pendekatan eksperiensial reflektif dalam pembelajaran ibadah yang tidak hanya menekankan kepada aspek fikih saja, tetapi juga mendorong peserta didik untuk mengalami, merefleksikan, dan mengeksplorasi hikmah di balik ritual keagamaan. Berikutnya pendekatan problem solving dalam pembelajaran akhlak yang menghadapkan peserta didik pada dilema-dilema moral kontemporer dan mendorong mereka untuk menganalisis perspektif Islam terhadap isu-isu tersebut. Nah, berikutnya adalah dampak implementasi model pembelajaran berbasis saintifik terhadap kemampuan berpikir kritis, pengembangan karakter, dan literasi keagamaan,
peserta didik dalam pendidikan agama Islam. Implementasi model pembelajaran berbasis saintifik ini memberikan dampak yang signifikan terhadap dimensi kognitif, kemudian dimensi afektif, dan dimensi psikomotorik. Pada dimensi kognitif, pendekatan saintifik mendorong berkembangnya kemampuan berpikir secara kritis yang merupakan salah satu kompetensi esensial di era informasi. Studi longitudinal yang dilakukan oleh Rangga Sakdilah pada tahun 2019 menunjukkan bahwa peserta didik yang mengikuti pembelajaran PAI dengan pendekatan saintifik menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menganalisis teks-teks keagamaan secara kontekstual. Kemudian mengidentifikasi premis dan kesimpulan dalam argumen keagamaan serta mengevaluasi validitas sumber-sumber informasi keagamaan. Nah, dampak implementasi model pembelajaran berbasis saintifik pada dimensi afektif, ini kita ketahui bersama bahwa pembelajaran berbasis saintifik yang mendorong penalaran, dialog, dan refleksi kritis tentu saja berkontribusi pada internalisasi nilai-nilai keagamaan secara lebih otentik. Berbeda dengan pendekatan indoktrinatif yang seringkali menghasilkan kepatuhan superficial, pendekatan saintifik memfasilitasi perkembangan otonomi moral yang dilandasi oleh pemahaman substansial terhadap nilai-nilai keagamaan. Penelitian menunjukkan bahwa peserta didik yang mengikuti pembelajaran PAI dengan pendekatan saintifik menunjukkan level empati yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa atau peserta didik yang mengikuti pembelajaran PAI namun tidak dengan pendekatan saintifik. Kemudian sikap yang lebih toleran terhadap perbedaan serta komitmen yang lebih kuat untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam konteks sosial yang lebih luas. Nah, dampak bagi dimensi psikomotorik ini, dimensi psikomotorik juga mengalami perkembangan yang signifikan melalui implementasi pendekatan saintifik dalam PAI. Aktivitas mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan yang menjadi esensi dari pendekatan saintifik tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir, tetapi juga keterampilan praktis dalam eksplorasi dan ekspresi keagamaan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa implementasi model pembelajaran berbasis saintifik dalam pendidikan agama Islam merupakan inovasi pedagogis yang menjembatani dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum melalui paradigma integratif interkonektif. Pendekatan ini mengadopsi prinsip-prinsip metode ilmiah, mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan sambil tetap mempertahankan nilai-nilai transendental dan spiritual sebagai landasan fundamental pembelajaran PAI. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.